Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari kelas 02 SAKK 003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Aditya dari kelas 02 SAKK 003. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pertemuan 7 dengan metode PPT, yaitu tentang proses kewirausahaan. Pembahasan yang pertama yaitu ada faktor pemicu kewirausahaan. Nah, untuk menumbuhkan semangat berwirausaha pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut William Batres, proses kewirausahaan itu terdiri dari 4. Yang pertama ada innovation, yang kedua ada triggering event, yang ketiga ada implementation, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada growth. Dari 4 tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai poin yang pertama, yaitu ada innovation atau proses inovasi. Nah, faktor yang mempengaruhi inovasi ini ada beberapa hal, diantaranya yaitu keinginan berprestasi, yang kedua adanya sifat penasaran, yang ketiga itu bisa jadi karena adanya faktor pengalaman atau karena faktor pendidikan. Poin yang kedua yaitu triggering event atau proses pemicu. Nah, faktor yang mendorong triggering event ini atau dengan kata lain yang memicu atau memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu yang baru, yaitu diantaranya 1. Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaannya sekarang. Yang kedua, adanya pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya pekerjaan lain. Yang ketiga, dorongan karena faktor usia. Yang keempat, keberanian menanggung resiko. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu komitmen atau minat yang tinggi terhadap suatu organisasi. Yang ketiga, implementation atau proses pelaksanaan. Beberapa faktor yang mendorong suatu pelaksanaan dalam sebuah wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total. Dan yang kedua, adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Yang ketiga itu komitmen yang sangat tinggi terhadap suatu organisasi. Dan yang keempat itu adanya visi atau pandangan jauh ke depan guna untuk mencapai keberhasilan. Keempat atau poin terakhir yaitu growth atau proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi antara lain yaitu pertama, adanya tim yang kompak dalam menjalankan organisasi sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. Yang kedua, adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak. Dari 4 proses tersebut, apabila dilalui dengan baik, maka kita akan dapat membentuk jiwa dan semangat wirausaha yang tangguh. Adapun ciri dan watak wirausaha sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu percaya diri. Wataknya itu berarti kepercayaan, ketidaktergantungan, dan optimisme. Kedua, berorientasi tugas dan hasil, yaitu kebutuhan akan prestasi, berorientasi kepada laba atau hasil, tekun, kerja keras, motivasi, energik, dan penuh inisiatif. Pengambil resiko, yaitu berani mengambil resiko dan suka kepada tantangan. 4. Kepemimpinan, yaitu inovatif, kreatif, fleksibel, memiliki banyak sumber,
sehingga mengetahui banyak hal. 5. Berorientasi ke masa depan, yaitu pandangan ke depan dan perspektif. Nah, ciri dan watak tersebut harus dilengkapi dengan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kerja keras, 2. Bekerja sama dengan orang lain, berpenampilan yang baik, yakin, mau menambah ilmu pengetahuan, pandai membuat keputusan, ambisi untuk maju, dan yang terakhir pandai berkomunikasi. Baik, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan. Lalu dilanjut oleh teman saya, Alisa Nur Aditya. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama itu ada faktor-faktor pendukung kewirausahaan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama faktor manusia. Karena manusia yang mempunyai ide dan rencana, serta manusia juga yang akan mewujudkannya. Yang kedua itu ada faktor keuangan. Karena tanpa adanya uang, usaha tidak akan mampu berjalan. Yang ketiga itu ada faktor organisasi. Dengan adanya organisasi, maka sumber daya masuk ke dalam suatu pola, sehingga orang yang bekerja di dalam perusahaan dapat bekerja secara berdaya guna, mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada yang keempat, faktor mengatur usaha. Mengatur usaha yang baik akan membantu tercapainya keberhasilan bidang usaha. Selanjutnya ada faktor pemasaran. Pentingnya pemasaran bagi perusahaan adalah dapat menentukan mengalirnya barang-barang dan jasa ke tangan konsumen secara tepat dan cepat. Selanjutnya yang B ada langkah-langkah menjadi wirausahawan yang sukses. Yang pertama itu mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua bersedia untuk mengambil risiko uang dan waktu. Yang ketiga terencana dan terorganisir. Yang keempat, bekerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Yang kelima, mengembangkan hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor kegagalan kewirausahaan. Yang A, faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Maksudnya tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik dan keterampilan mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan gagal dalam pelaksanaan. Yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang kelima, ada sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Selanjutnya yang B, ada faktor-faktor yang membuat seorang mundur dari wirausaha. Yang pertama, pendapatan yang tidak menentu. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Yang ketiga, perlu kerja keras dan waktu yang lama. Yang keempat, kualitas hidup yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Selanjutnya yang C, ada alasan utama kegagalan usaha baru. Yang pertama, pengetahuan pasar yang tidak memadai. Yang kedua, kinerja produk yang salah. Yang ketiga, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Yang keempat, adanya persaingan. Yang kelima, keusangan produk yang terlalu cepat. Yang keenam, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.